فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayolah ikhwah, puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita aturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat nikmat kemurahannya, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat hadir ke tengah kajian Anda sekalian untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Terlebih dalam urusan yang selalu kita jalani dan betul-betul melekat dengan diri kita, yaitu urusan rumah tangga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan setia meneruskan perjuangan dakwah Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, kaum muslimin dimanapun Anda berada, berbicara tentang rumah tangga, maka unsur utama dari rumah tangga adalah suami dan istri. Karena merekalah pilar, merekalah yang berinteraksi langsung, bersinggungan langsung dengan urusan keluarga atau rumah tangga. Ketika keduanya gagal membangun rumah tangga, membangun komunikasi, membangun sinergi, maka yang terjadi adalah runtuhnya rumah tangga tersebut. Karenanya dalam urusan rumah tangga, ketika rumah tangga itu harus berakhir pada perpisahan, maka ketahuilah kegagalan itu, perpisahan tersebut bukan hanya karena kesalahan dan dosa dari satu pihak, tetapi itu adalah kegagalan dari dua pihak. Kegagalan dari dua pihak. Kenapa demikian? Karena proses pernikahan itu berawal dari proses memilih pasangan, kemudian berlanjut bagaimana membangun sinergi, dan dilanjutkan lagi dengan bagaimana kedua belah pihak, suami dan istri, menunaikan hak-hak masing-masing dari pasangannya. Terlebih dari itu semua, urusan rumah tangga, keluarga yang harmonis sejatinya tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa kita miliki kalau kita hanya berpikir hak dan kewajiban. Kita hanya berpikir ini hak saya, itu kewajiban dia. Karena kalau dalam urusan rumah tangga kita hanya berpikir hak dan kewajiban, yang penting saya telah menunaikan kewajiban dan selesai. Yang penting ini adalah hak saya, maka saya tuntut, saya pinta. Maka rumah tangga itu akan gersang. Rumah tangga itu akan tandus. Karena seharusnya dalam rumah tangga, kesetiaan, cinta, kasih sayang kepada pasangan mengharuskan kita berkorban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan pernikahan yang harmonis sejak awal dibangun dengan menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Pemimpin, seorang suami, lelaki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa mereka, kaum pria, dijadikan pemimpin? Bukan arogansi, bukan pilih kasih, tetapi karena memang pria memiliki kelebihan. Dan silakan Anda baca dalam Al-Quran, Anda cermati kembali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Kepemimpinan lelaki atas wanita itu dikarenakan laki-laki punya kelebihan. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Laki-laki punya kelebihan di atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga karena laki-laki membelanjakan hartanya, mencurahkan hartanya untuk siapa? Untuk istrinya. Dua hal Allah ungkapkan, dan ini menjadi pondasi dalam rumah tangga yang harmonis. Ketika suami mampu menjiwai dua hal ini,
suami selalu memiliki kelebihan atas wanitanya. Alias dengan bahasa sederhananya, suami selalu menghutangkan budi, selalu menghutangkan jasa kepada istri, bukan sekedar hak dan kewajiban. Karena itu Allah ungkapkan bima faddalallah, karena lelaki punya kelebihan di atas wanita, di atas istrinya. Bisa kelebihan fisik sehingga istri merasa butuh untuk perlindungan, bisa kelebihan psikologi sehingga istri butuh, sadar bahwa dia butuh terhadap bimbingan, bisa karena suami memiliki kelebihan din, kelebihan ilmu, sehingga suami betul-betul membimbing, mendidik, memberi keteladanan, sehingga dia terus selalu berada di baris terdepan dalam urusan rumah tangganya, menjadi teladan. Dalam urusan ibadah misalnya, Nabi menggambarkan sebaik-baik lelaki, lelaki yang paling ideal, lelaki yang paling utama adalah alladzi qama minal lail, lelaki yang mampu bangun malam, dia bangun duluan, dan kemudian apa? Dia bangunkan istrinya. Dia sholat duluan, baru setelah sholat baru dia bangunkan istrinya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Dan unsur yang kedua adalah karena lelaki wabima anfaqu min amwalihim, lelaki selalu memberi kecukupan, mengorbankan harta kekayaannya untuk siapa? Untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk ketentraman hidup keluarganya. Ini kondisi ideal. Sebaliknya, wanita juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pria, yang menjadikan pria selalu butuh kepada istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan akan kondisi ini dengan menyatakan bahwa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara keagungan Allah, simak bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa adanya hubungan rumah tangga suami istri ini merupakan tanda keagungan Allah. Wa min ayatin khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah ciptakan untuk kalian azwajan, istri-istri, pasangan hidup. Apa manfaatnya? Litaskunu ilaiha, agar suami selalu mendapatkan ketentraman, kedamaian ketika dia kembali, dia bertemu dengan istrinya. Karena itu istri yang selalu bisa menenteramkan, istri yang selalu bisa menenangkan, bisa mendinginkan, menyejukkan, dia pasti menjadi ratu di dalam rumahnya. Dia menjadi permaisuri, dia menjadi bidadari dalam rumahnya. Kenapa? Karena setiap kali suaminya dalam kondisi bergejolak, baik nafsunya, baik psikologinya, baik dalam urusannya, istri selalu berhasil menenangkan. Karena itu Allah gambarkan litaskunu, agar kalian bisa mendapatkan kedamaian, ketentraman ketika bersama istri. Bukan istri yang selalu minta, menuntut, selalu menghujat, selalu mencari kesalahan suami, mengingat-ingat kekurangan suami. Nah, hubungan rumah tangga seperti ini adalah rumah tangga yang harmonis. Namun, kadangkala terjadi kebuntuan, kegagalan. Kesempurnaan itu hanya Allah yang punya. Setiap orang pasti punya kesalahan, tetapi kesalahan itu bukan berarti untuk diulang. Kesalahan itu bukan berarti untuk dijadikan sebagai alasan untuk dendam dan untuk menghinakan ataupun merendahkan. Kesalahan itu untuk kita akui, untuk kita benahi, dan kemudian kita menyesali, dan kemudian kita ke depan menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang memang hubungan rumah tangga harus berakhir pada kebuntuan komunikasi, kebuntuan koordinasi antara suami dan istri. Suami tidak lagi alih-alih mengayomi, alih-alih menunjukkan dia memiliki kelebihan yang patut dibanggakan, patut dinanti-nantikan oleh sang istri. Justru sebaliknya, dia tidak lagi mengayomi, justru dia mencelakakan. Dia tidak lagi melindungi, bahkan dia menjadi ancaman bagi sang istri. Dia tidak lagi mensejahterakan, bahkan dia menyengsarakan. Dia tidak melindungi, bahkan dia menyakiti.
Maka dalam kondisi semacam ini, ketika suami tidak lagi menunaikan kewajibannya, tidak lagi mengayomi, justru malah mencelakakan, mengancam baik keutuhan agama istri, harta, jiwa, raga, keluarga, kehormatannya, maka dalam kondisi semacam ini tentu pernikahan yang semula disyaratkan untuk membawa banyak maslahat bagi kedua belah pihak justru berbalik menjadi petaka bagi istri. Maka dalam kondisi semacam ini, ketika istri berada di sudut yang merugikan, sudut yang dirugikan, dicelakakan, diancam, dihinakan, bukan malah diayomi atau dimuliakan, maka istri mendapatkan kewenangan secara hukum syariat untuk mengakhiri pernikahan. Karena pernikahan itu harus dibangun di atas keadilan. Kalau ternyata suaminya yang semula Allah beri kepercayaan untuk memegang simpul pernikahan, dialah yang berwenang untuk menceraikan, tetapi kalau ternyata lelaki tidak lagi layak untuk memimpin karena justru dia menyakiti, menghinakan, tidak lagi mengayomi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbalik, Allah beri kewenangan itu kepada wanita, sehingga wanita berwenang, berhak secara syariat untuk menentukan pilihan apakah bersabar dengan pernikahan yang terbukti merugikan, terbukti menyakitkan, mengancam keselamatannya baik dunia ataupun akhirat. Allah beri kewenangan pada sang istri untuk menjadi penentu, untuk mengambil pilihan, menentukan pilihan apakah dia lanjut atau dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut. Karena memang ini adalah kondisi yang abnormal, kondisi yang tidak normal, kondisi emergensi, di mana istri menjadi pihak yang terdolimi, istri menjadi pihak yang dirugikan atau terancam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rela bila syariatnya, pernikahan yang itu merupakan salah satu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sarana untuk sebagian orang menyakiti, mendolimi, menyengsarakan ataupun mengancam. Maka istri yang semula tidak berwenang untuk menceraikan karena dia dizalimi, disakiti, dan ternyata dia tidak lagi mampu untuk bertahan, maka dia diberi kewenangan untuk mengajukan khulu, untuk menentukan pilihan mengakhiri pernikahan, yaitu dengan cara khulu. Ya, dengan cara khulu. Khulu itu Allah katakan keputusan wanita untuk mengakhiri pernikahan itu disebut dengan khulu. Karena pernikahan itu dalam Al-Quran digambarkan sebagai pakaian. Hunna libasul lakum antum libasul lahun. Istri kalian adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Tatkala istri justru malah merasa tersakiti dengan pakaian tersebut, terzalimi, terancam dengan pakaian tersebut, maka istri berhak untuk melepaskan, menanggalkan pakaian tersebut, yaitu pernikahan. Yaitu dengan cara apa? Mengembalikan mas kawin. Mengembalikan mas kawin, sehingga lelaki tidak lagi punya kelebihan. Karena Allah tadi gambarkan bahwa lelaki dipilih menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena dia memiliki dua unsur, memiliki dua hal penting. Yang pertama karena dia memiliki kelebihan, sehingga dia mengayomi, melindungi, membimbing. Atau karena dia, yang kedua, unsur kedua adalah karena dia memberi kecukupan, menafkahi, membelanjakan hartanya, mengorbankan hartanya untuk sang istri. Nah, kalau ternyata unsur pertama sudah nyata-nyata hilang, dia malah menjadi ancaman, dia malah yang menindas, dia yang menghinakan, menyakiti, maka tinggal satu. Suami pernah memberi harta berupa mas kawin, maka untuk membuktikan bahwa lelaki ini tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin karena memang tidak lagi punya kelebihan, secara pelindungan dia tidak lagi melindungi, harta pun ternyata istri telah mengembalikan mas kawinnya, sehingga tidak lagi ada kelebihan lelaki itu dibanding istrinya. Maka ketika mereka sudah sejajar, maka istri berhak menentukan pilihan,
Yaitu dengan cara apa? Memutuskan bahwa dirinya tidak lagi menjadi istri bagi sang suami. Itulah yang disebut dengan khulu. Ya, melepaskan ikatan pernikahan dengan cara mengembalikan mas kawin. Al-Muallif Imam Abu Syuja' mengatakan, mengawali pembahasan dia mengatakan faslun fil khulu' wal khulu' jaizun ala iwadin ma'lum. Khulu' itu boleh secara hukum dengan ketetapan apa? Mengganti rugi dalam nominal yang jelas. Bisa berupa mengembalikan mas kawin, atau kalau memang terjadi kesepakatan antara suami dan istri agar istri mengganti rugi atas perpisahan yang akan terjadi dengan harta yang lebih banyak dibanding mas kawin yang pernah diberikan, atau kurang dari mas kawin yang pernah diberikan, maka itu semuanya boleh, alias tidak berdosa. Itu aja. Alias istrinya tidak berdosa ketika ia mengembalikan mas kawin untuk apa? Melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa fa in khiftum alla wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian berdua suami dan istri betul-betul dalam kondisi sama-sama tidak mampu, khawatir untuk tidak bisa menunaikan hak masing-masing, maka tidak mengapa bila mereka mengakhiri pernikahan itu dengan cara membayar tebusan. Istri membayar tebusan kepada suaminya agar pernikahannya itu diakhiri sampai di sini. Ini bila perpisahan atau khulu' itu terjadi karena kegagalan keduanya dalam membangun komunikasi, membangun sinergi. Sama-sama merasa benar, sama-sama merasa berada di pihak yang benar. Tetapi kalau terbukti, ini kondisi kedua, kalau terbukti suami betul-betul zalim, betul-betul menyakiti, menjadi ancaman bagi sang istri, maka sang istri mendapatkan kewenangan secara untuk mengembalikan mas kawin agar dia betul-betul kemudian terbebas dari ikatan pernikahan. Dan dia boleh meminta untuk berpisah semacam ini. Dia tidak berdosa. Dia tidak termasuk yang mendapatkan ancaman dari sabda Nabi SAW, ayyuma mura'atin sa'alat zawjat talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alal jannah. Wanita manapun yang meminta bercerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya untuk mencium aroma surga. Ya, dengan jelas hadis ini mengecam wanita yang minta cerai kalau tanpa alasan. Nah, kalau ternyata istri ini disakiti, istri dizolimi, suami menjadi ancaman, maka berarti ketika istri memutuskan untuk berpisah, dia punya alasan yang dibenarkan. Punya alasan yang dibenarkan, karena memang Islam tidak pernah merestui kezaliman, tidak merestui perbuatan semena-mena atas siapapun. Ya, maka istri dalam hal ini boleh mengembalikan, memutuskan untuk mengakhiri pernikahan. Namun ingat, kalau ternyata khulu itu terjadi karena kezaliman suami, kesemena-menaan suami, maka haram atas suami untuk apa? Mengambil, menerima tebusan tersebut. Karena seharusnya ketika suami itu tidak lagi merasa bisa menunaikan tanggung jawabnya, harusnya dia dengan sukarela menceraikan istrinya agar dia selamat dari perbuatan zalim, sebagaimana istrinya juga selamat dari kezaliman. Seharusnya lelaki bersifat gentle, namun ketika lelaki pengecut, dia berbuat semena-mena, menyakiti wanita yang memang kodratnya lemah, tidak berdaya, maka Islam memberikan kewenangan kepada istri untuk menentukan secara sepihak. Sehingga syariat ini dalam rangka menyelamatkan wanita. Sehingga kalau kondisi yang terjadi adalah suami zalim, maka istri boleh menebus dirinya, tetapi suami haram untuk menerima tebusan tersebut. Haram untuk menerima tebusan tersebut. Ya. Dan kalau ternyata
suami enggan untuk menerima tebusan. Dia ingin tetap menzalimi, menyakiti istrinya. Maka dalam kasus semacam ini, dalam kondisi semacam ini, istri boleh secara sepihak memutuskan, saya kembalikan mas kawin, kamu suka tidak suka, tetap saya kembalikan, dan sejak saat ini saya tidak lagi menjadi istrimu. Ini yang disebut dengan hukum khulu. Ini yang disebut khulu. Yaitu ketika istri melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan dalam rangka, tujuannya adalah dalam rangka membebaskan dirinya dari kezaliman ataupun kerugian atau ancaman yang ditimbul oleh sang suami. Ya. Ada kondisi ketiga yang khulu itu terjadi karena dosa wanita. Karena wanitanya selingkuh, maka suami tidak mau rugi dua kali. Dia sudah membayar mas kawin yang mungkin nilainya cukup besar dan harus kehilangan istri. Maka dalam kondisi macam ini, karena biang kerusakan rumah tangga itu adalah istri karena perselingkuhannya, ya, maka dalam kondisi macam ini suami boleh untuk tidak menafkahi istrinya, boleh untuk tidak memberinya pangan, papan, pakaian. Agar apa? Agar istrinya yang minta cerai. Agar istrinya yang melakukan khulu sehingga dia mengembalikan mas kawinnya. Atau kalau suami tidak mau menerima mas kawin namun minta tebusan yang lebih mahal, maka secara hukum syariat boleh. Karena dalam hal ini istri telah berbuat zalim kepada suaminya, mengkhianatinya, menodai rumah tangganya, dan menyanyiakan kepercayaannya sebagai suami. Maka dalam kondisi macam ini, istri atau suami diberi kewenangan untuk mendiskreditkan istri, agar istri atau memojokkan, menyudutkan istri, agar istri mau tidak mau dia harus menebus dirinya. Namun karena tindakan suami ini diawali oleh kezaliman istri sehingga suami statusnya membalas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa hubungan antara manusia itu harus dibangun di atas keadilan. Ketika istri telah berbuat zalim, mengkhianati, merusak rumah tangga, menyanyiakan kepercayaan sang suami, maka suami boleh membalas dengan tindakan yang serupa. Ketika istri memberikan tebusan agar dia bisa terbebas dari ikatan nikah ini, maka suami halal untuk mengambil tebusan tersebut, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam ayat di atas yang telah saya bacakan, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir, kalau kalian berdua tidak mampu menunaikan hukum-hukum Allah SWT dalam pernikahannya, maka tidak mengapa memberikan tebusan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah membiarkan siapapun dari suami atau istri untuk berbuat zalim. Ketika salah satu dari keduanya berbuat zalim, Allah tegaskan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum." Siapapun yang berbuat zalim kepada kalian, kalian boleh membalas dengan yang setimpal. Boleh membalas dengan yang setimpal. Dikisahkan di zaman Nabi, ada seorang wanita yang namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail, dia adalah istri dari sahabat Thabit bin Qais ibni Syammas. Di pagi hari tiba-tiba Sahlah binti Suhail datang ke Nabi SAW, menunggu di depan rumah Nabi SAW, karena beliau sudah tidak lagi tahan untuk hidup berumah tangga. Ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat subuh, seketika itu pula Sahlah binti Suhail langsung meminta petunjuk kepada Nabi tentang
rumah tangganya. Ya Rasulullah, mali wali Thabit. Ya Rasulullah, aku tidak lagi tahan hidup bersama Thabit. Bahkan beliau mengatakan, la yajma'u ra'si wa ra'suhu baitun. Katanya, ya Rasulullah, tidak mungkin lagi kepalaku bersama kepalanya berada dalam satu rumah. Aku tidak lagi siap hidup bersama dia. Dikisahkan dalam beberapa riwayat bahwa biang kerusakan rumah tangga Thabit adalah karena Thabit ini pemarah, temperamen. Sehingga suatu saat ketika Thabit ini marah, beliau memukul istrinya, yaitu Sahlah bintu Suhail, hingga tulang keringnya ini, tulang bahunya ini patah. Maka Sahlah bintu Suhail tidak lagi kuasa hidup bersama suaminya. Dia minta untuk berpisah, apapun alasannya. Maka Nabi SAW segera memberikan arahan kepada Thabit bin Qais, Iqbalil hadiqa wa talika tatlika. Wahai Thabit, ceraikan dia, pisahkan dirimu darinya. Ya Rasulullah, wa mali. Thabit komplain, ya Rasulullah, tapi aku pernah dia memberi dia harta yang sangat besar, yaitu sebagai mas kawin berupa satu petak ladang, satu ladang atau kebun kurma yang pernah aku berikan kepadanya. Maka Sahlah bintu Suhail mengatakan, maluhu indi, ya Rasulullah, mas kawin yang pernah dia berikan masih ada padaku. Maka Nabi memberikan instruksi kepada Thabit, Iqbalil hadiqa wa talika tatlika. Wahai Thabit, terimalah mas kawinmu kembali dan berpisahlah darinya, ceraikan dia. Maka sejak saat itu, seketika itu pula Sahlah bintu Suhail berpisah dari suaminya. Terjadi kontroversi di kalangan para ulama. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga atau pada perpisahan Thabit dengan Sahlah bintu Suhail? Apakah itu talak atau khulu'? Sebagian ulama mengatakan itu adalah talak, karena dengan jelas Nabi mengatakan talikha tatliqah, ceraikan dia sekali. Sebagian lain mengatakan tidak, yang terjadi itu adalah khulu', karena Sahlah bintu Suhail mengembalikan mas kawin. Adapun riwayat yang menyatakan talikha tatliqah itu lemah, karena dalam versi riwayat-riwayat yang lain, versinya tidak mengatakan talikha, namun mengatakan wa farikha, terima ladangmu kembali dan berpisahlah darinya. Menurut sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa riwayat yang dengan redaksi farikha, berpisahlah darinya, itu lebih valid dibanding riwayat yang mengatakan talikha. Lebih kuat, lebih valid. Sehingga kisah ini menjadi kisah perdana terjadinya khulu' di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada beberapa riwayat yang menceritakan perihal perpisahan antara Thabit dengan istrinya. Karena dalam satu riwayat istrinya itu disebut dengan Sahlah binti Suhail. Dalam riwayat lain disebutkan nama istrinya itu adalah bintu Salul, ya, bukan Sahlah bintu Suhail. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa ini dua kasus yang berbeda. Namun suaminya sama-sama Thabit bin Qais. Karena alasan terjadinya perpisahan di antara mereka pun berbeda. Yang satu disebutkan riwayat karena dia memukul, yang satu lagi karena murni kebencian yang ada dalam diri sang istri. Dikisahkan bahwa Aqbala Thabit ibnu Qais fi jama'atin fi nafarin. Thabit bin Qais itu suatu hari pernah pulang ke rumah dengan membawa beberapa kawannya. Farafa'tu janibal khiba. Ketika mendengar ada suara orang yang datang, suara suaminya datang dengan beberapa kawan,
sang istri ingin tahu siapa yang datang. Maka beliau menyingkap sudut korden rumahnya. Fara'aituhu aqsarahum qamatan. Katanya, aku dapatkan suamiku itu paling cebol. Wa aqbahuhum wajhan. Dan aku dapatkan suamiku itu paling buruk mukanya. Paling tidak tampan. Wa aswaduhum jildan. Dan aku dapatkan suamiku itu paling hitam kulitnya. Fama utikuhu kurhan. Maka sejak itu aku tidak kuasa menahan rasa benci kepada suami. Hilang rasa cintaku kepadanya. Aku tidak lagi siap hidup bersamanya. Maka sang istri segera menemui Nabi SAW untuk minta solusi. Maka Nabi pun memberikan arahan yang sama. Ataruddina alih hadiqatah. Apakah kamu juga siap untuk mengembalikan mas kawinnya berupa satu ladang kebun kurma? Maka sang istri mengatakan, ya Rasulullah, insya'a zidtuh. Bukan sekedar mas kawin yang aku kembalikan. Kalau memang dia minta lebih, aku akan beri lebih. Yang penting aku bisa terbebas darinya. Amma ziyadah fala, kata Nabi. Adapun tambahan tidak. Cukup kau kembalikan mas kawinnya saja. Maka segera Nabi SAW memanggil Thabit kembali. Dan memerintahkannya untuk menerima mas kawin yang pernah dia berikan. Dan kemudian berpisah dari istrinya. Ya, ini kasus yang terjadi perdana yang di zaman Nabi SAW yang merupakan khulu. Ya. Di kalangan para ulama memang terjadi kontroversi. Apakah ketika istri meminta khulu semacam ini dengan alasan yang dibenarkan itu jatuh talak atau memang itu fasakh, betul-betul berpisah tanpa terjadi perceraian, alias ikatan pernikahan yang menyatukan antara mereka berdua itu terurai kembali atau terputus. Ya. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa khulu itu adalah fasakh dan bukan perceraian. Bukan perceraian, sehingga tidak mengurangi hak menceraikan 3 kali bagi suami. Sehingga kalau suami itu misalnya pernah menceraikan 2 kali, kemudian selanjutnya itu khulu, maka perceraiannya baru tetap terhitung 2 kali, tidak menjadi 3 kali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan at-talaqu marratan, perceraian itu 2 kali. Kemudian di tengah ayat Allah menyatakan fa in khiftum alaikum hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau keduanya khawatir tidak mampu menunaikan batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah dalam rumah tangga mereka, maka tidak mengapa bila mereka bila istrinya menebus dirinya dari suaminya. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah katakan fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau kemudian suami itu menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, sehingga khulu disebutkan di antara perceraian kedua dan perceraian ketiga, yang itu menggambarkan bahwa khulu bukanlah perceraian. Nah, dari riwayat rumah tangga Thabit bin Qais bin Syammas, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ketika suami tidak lagi menjalankan perannya sebagai pelindung, justru dia menyakiti, mengancam keselamatan jiwa, raga, atau harta, atau keluarga istri, maka istri boleh mengajukan khulu, mendapatkan kewenangan secara syariat untuk memutuskan, mengambil keputusan bahwa saya tidak lagi mau menjadi istri, yaitu dengan cara mengembalikan mas kawin. Pelajaran yang kedua, bahwa bila istri tidak lagi mampu menjadi istri, tidak lagi bisa menjadi istri yang baik karena sudah kehilangan rasa, dia benci. Karena faktor bukan karena disakiti, bukan karena terancam, tetapi faktor alami. Tidak lagi terjadi keharmonisan. Istri betul-betul benci, tidak lagi mampu bertahan. Maka Islam tidak akan pernah memaksa istri untuk bertahan.
Islam hanya memberi anjuran untuk bersabar, untuk memaafkan, untuk lapang dada menerima. Tetapi bila ternyata secara alami istri tidak mampu, benar-benar tidak mampu, maka Islam pun tidak akan memaksa istri untuk bertahan dengan rumah tangga yang akan sia-sia. Dia tidak lagi bisa mewujudkan rumah tangga harmonis. Ya. Baik kebencian itu karena akhlak suami yang buruk, atau karena khilqah, karena fisiknya yang tidak cocok. Fisiknya tidak cocok, karena memang rumah tangga itu seharusnya ya, rumah tangga itu haruslah membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Tetapi ketika rumah tangga itu hanya membawa kemaslahatan bagi satu pihak dan petaka bagi pihak yang lain, tentu rumah tangga yang harmonis tidak akan pernah terwujud. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah rumah tangga Thabit bin Qais bin Syammas, bahwa kewenangan untuk mengakhiri rumah tangga itu ternyata bukan hanya di tangan suami. Memang dalam kondisi normal hanya suami yang diberi kewenangan untuk memutuskan menceraikan atau mempertahankan rumah tangga. Tetapi ketika suami kehilangan fungsinya, tugasnya, sehingga dia bukan lagi menjadi pengayom, justru menjadi ancaman, atau rumah tangga itu tidak lagi mungkin untuk bisa harmonis karena istri tidak lagi cinta, tidak lagi mampu menjadi istri yang baik, maka tentu mengakhiri pernikahan itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau suami tidak mau menjatuhkan perceraian, maka dalam rangka mencegah berlarut-larutnya petaka dalam rumah tangga, prahara dalam rumah tangga, Islam memberi kewenangan kepada istri untuk mengambil inisiatif mengakhiri pernikahan dengan cara mengembalikan mas kawin. Karena itu, wahai kaum suami, jangan semena-mena kepada istri. Karena kalau istri kehilangan cintanya, kalau istri merasa terancam dalam dirinya, agamanya, keluarganya, hartanya, maka istri akan memiliki hak, memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan mengakhiri rumah tangga Anda. Jangan dikira bahwa yang berwenang mengakhiri itu hanya suami. Tidak. Istri pun bisa mengakhiri rumah tangga Anda. Karena itu urusan cinta bukan hanya istri yang wajib memupuk dan menyiraminya. Anda pun juga wajib untuk memupuk dan menyirami cinta yang ada dalam istrimu. Jangan hanya istri yang Anda tuntut untuk bersolek, jangan hanya istri yang Anda tuntut untuk selalu tampil menawan. Anda pun juga harus melakukan hal yang serupa. Tampillah menawan. Karena ternyata Thabit ibnu Qais ibnu Syammas, ketika beliau memang kodratnya seperti itu ya, tidak tampan, hitam, dan pendek, cebol. Akhirnya istri yang semula bisa menerimanya sebagai suami, namun ternyata perasaan tidak bisa didustakan. Istri ternyata tidak lagi mampu bertahan. Dia tidak lagi bisa menahan perasaan kecewa, benci, bukan karena tidak dinafkahi. Anda bisa bayangkan, mas kawinnya saja satu ladang ya, satu kebun kurma. Bukan orang miskin Thabit itu. Dan Thabit bin Qais bukan sembarang orang. Beliau adalah juru bicaranya Nabi SAW. Dia orang terpandang. Tetapi ternyata istrinya tidak mampu menahan rasa bencinya karena faktor fisik, bukan karena faktor akhlaknya, bukan karena disakiti ya. Karena Thabit memiliki dua istri, yang satu betul disakiti ya, tapi yang satu karena faktor kebencian saja. Benci karena kehilangan cintanya ketika melihat ternyata suaminya adalah
lelaki yang paling buruk wajahnya, paling pendek posturnya, dan paling hitam kulitnya. Pada kesempatan yang lalu, saya pernah menyebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mencontohkan bagaimana seorang suami yang terus berusaha memupuk simpati dan cinta istrinya. Sehingga Abdullah bin Abbas berdandan, Abdullah bin Abbas mengenakan wangian, dan dalam urusan pakaian, penampilan, ternyata Abdullah bin Abbas menerima pilihan sang istrinya, sehingga walaupun dia keluar rumah untuk menemui murid-muridnya, beliau masih mengenakan syal yang diberikan oleh istrinya. Karena tentu ketika suami menerima pilihan istri, maka itu berarti pilihan istri itu adalah yang terbaik, yang ketika istri memandangnya akan merasa tumbuh cinta. Oh, ini pilihan pakaian yang aku yang memilihkannya. Suamiku lebih kelihatan tampan ketika mengenakan pakaian ini. Karena suami ketika berpakaian hendaknya berpikir, dia berpakaian agar tampan dipandang oleh istrinya, bukan tampan dipandang oleh orang lain. Karena selera orang berbeda-beda. Bisa jadi Anda dikatakan tampan oleh wanita lain, tetapi di depan istri Anda bisa jadi karena selera istri berbeda, Anda dikatakan tidak tampan dengan pakaian tersebut. Sebaliknya pun demikian. Istri ketika berpakaian hendaknya peduli dengan persepsi suami. Jangan sampai suami mengatakan istriku bagaikan ondel-ondel, bagaikan hantu sawah, walaupun di komunitasnya dikatakan, oh cantik mbak, oh ibu ini kelihatan lebih muda. Tapi kalau ternyata persepsi suaminya berbeda, selera suami berbeda, apa boleh buat? Jangan salahkan ketika suami akhirnya benci. Kenapa? Karena Anda tidak berpenampilan yang menarik di hadapan suami. Karena itu, jadilah suami yang baik. Pilihlah pakaian, pilihlah warna, pilihlah model yang diinginkan oleh istri. Sebaliknya pun demikian. Agar cinta dalam diri Anda berdua itu terus tumbuh dan subur. Ya. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wa la raj'ata lahu 'alaiha. Kalau istri sudah memutuskan khulu, mengembalikan mas kawin, maka sejak mas kawin dikembalikan, maka sejak itu pula istri betul-betul terbebas, terlepas dari ikatan pernikahannya. Dan suami tidak lagi bisa rujuk. Ini bukan perceraian. Khulu bukan perceraian, khulu adalah fasakh, pembatalan akad. Sehingga kalau sudah terjadi, maka tidak lagi ada ikatan. Mereka betul-betul terpisah dan istri sejak itu pula bebas dari ikatan pernikahan. Tidak lagi di bawah kendali suami. Istri hanya berkewajiban menanti 1 kali haid untuk kemudian bisa menikah dengan lelaki lain. Untuk kemudian bisa menikah dengan lelaki lain, cukup menanti 1 haid saja. Karena dalam kisah Thabit bin Qais bin Syammas, Nabi memerintahkan istri beliau untuk menunggu 1 kali haid sebelum menikah dengan lelaki lain. Itulah yang dikenal dengan istibra', bukan iddah. Wanita yang khulu' dari suaminya tidak menjalani masa iddah, tetapi menjalani istibra', yaitu proses memastikan bahwa kandungannya kosong dari janin. Dia tidak sedang hamil dari suaminya. Kalau itu sudah terpastikan, yaitu dengan sekali datang haid, maka sudah dipastikan bahwa dia dalam kondisi tidak hamil. Nah, kalau dia sudah suci dari haidnya, dia boleh menikah dengan lelaki lain. Ya, suami tidak lagi punya hak rojah. Kenapa? Karena 2 hal yang menjadikan dia layak dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga telah hilang. Kelebihan, ya, kepemimpinan, tanggung jawab, melindungi, mengayomi, membimbing, itu telah hilang karena suami telah menjadi ancaman. Dan yang kedua, istri telah mengembalikan mas kawinnya. Sehingga suami kehilangan 2 alasan kenapa dia layak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Baik, kemudian Al-Mu'allif mengatakan wa yajuzul khul'u fil tuhri wal haid.
wala yalhaqul mukhtali'atu talaqun. Dan mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari suami atau yang dikenal dengan khulu itu boleh dilakukan kapan saja tanpa peduli apakah sang istri sedang haid atau sang istri dalam kondisi suci. Berbeda dengan perceraian. Kalau perceraian itu tidak boleh dijatuhkan di saat istri sedang haid. Bahkan juga tidak boleh dijatuhkan ketika istri dalam kondisi suci namun sudah terjadi hubungan badan dengan suami pada masa suci tersebut. Sehingga untuk bisa menjatuhkan perceraian itu suami harus pilih-pilih, harus merencanakan dengan baik, tidak boleh emosional, tidak boleh spontanitas. Karena itulah laki-laki. Di sinilah letak laki-laki. Laki-laki itu penuh dengan pertimbangan, tidak emosional, tidak mudah baper, tidak mudah hanyut dalam perasaannya. Maka Allah beri kewenangan pada suami untuk menjatuhkan cerai karena biasanya laki-laki akan berpikir matang sebelum memutuskan menceraikan. Tetapi ketika memberi kewenangan kepada wanita, Allah tidak perintahkan wanita menunggu masa suci. Tidak perintahkan menunggu masa suci yang dia tidak digauli oleh sang suami. Dia boleh spontanitas. Saya tidak lagi bisa bertahan, maka saya putuskan berpisah dari suami. Kembalikan mas kawinnya. Ambillah mas kawinmu. Dan sejak ini saya tidak lagi menjadi suamimu. Ya. Kenapa wanita diberi kewenangan yang terkesan membiarkan wanita semena-mena, membiarkan wanita ceroboh memutuskan khulu? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha tahu tentang seluruh hambanya dan karakternya. Wanita lemah. Wanita itu biasanya lebih takut dibanding pria. Lebih penakut dibanding pria. Dan wanita biasanya lebih mampu menahan rasa sakit, lebih mampu menahan rasa menderita dibanding pria. Tetapi pria lebih mampu berpikir, tetapi wanita lebih tahan akan rasa sakit dibanding pria. Ya, karenanya secara natural, secara alami, wanita tidak akan mungkin mudah-mudah memutuskan pernikahan kecuali bila memang dia perasaannya betul-betul tidak lagi mampu bertahan. Tidak lagi mampu bertahan. Ketika dia betul-betul merasa terancam. Karena biasanya wanita ketika terancam, dia akan mencari perlindungan, bukan melawan. Itulah wanita. Sehingga kalau dia merasa terancam, dia akan lari kepada suami, berlindung. Ketika dia merasa tersakiti, dia akan curhat kepada suami. Ketika dia merasa terkecewakan, dia akan minta pembelaan kepada suami. Tapi tatkala dia berdiri tegak, menantang resiko, dengan mengatakan, sejak saat ini, saya putuskan untuk mengakhiri pernikahan sehingga apapun tantangannya, resikonya saya akan hadapi sendiri. Ketika wanita sudah berada dalam posisi seperti ini, sehingga berdiri tegak menantang tantangan, ancaman, dan dia mengambil semua kendali, maka itu biasanya betul-betul istri sudah berada dalam kondisi terjepit. Karena dia sudah dalam kondisi emergensi, Allah berikan kewenangan untuk mengakhiri pernikahan tanpa peduli apakah dia sedang haid atau dalam kondisi suci. Apakah dia pernah digauli dalam periode suci tersebut atau dia belum digauli sama sekali. Kenapa? Karena syariat khulu itu disyariatkan dalam rangka melindungi wanita, dalam rangka melindungi istri agar tidak hanyut, agar tidak terus-menerus disakiti, diancam, dirugikan oleh suaminya. Ya, wala yalhaqul mukhtali'ata talaqun. Dan kalau wanita itu telah menjatuhkan khulu, telah mengambil keputusan saya kembalikan mas kawinnya,
saya ingin berpisah dan ini kembalikan mas kawinnya, maka suami tidak lagi bisa merujuk, tidak lagi juga bisa menjatuhkan talak lagi kepada sang istri, karena sejak keputusan itu istri betul-betul telah menjadi orang asing bagi lelaki tersebut, tidak lagi ada ikatan baik pernikahan ataupun iddah, karena memang wanita itu tidak berkewajiban untuk iddah kalau dia perpisahan itu dilakukan dengan cara khulu. Ya, ini beberapa hukum global tentang khulu. Sebagian ulama menambahkan bahwa ada alasan lain yang bisa dijadikan alasan bagi wanita untuk melakukan khulu, yaitu bila dia memiliki aib, memiliki cacat, memiliki aib yang kalau itu ketahuan oleh suami, maka dia pasti diceraikan. Maka daripada dia diceraikan, akhirnya timbul image yang negatif, wanita itu diceraikan pasti tidak beres. Wanita itu diceraikan pasti karena wanita ini demikian dan demikian. Maka untuk memproteksi dirinya agar tidak dipersepsikan negatif, dia boleh meminta cerai. Boleh minta cerai dalam rangka apa? Dalam rangka membentengi dirinya dari menanggung malu yang besar, menanggung resiko sosial yang berat. Toh dia cepat atau lambat pasti diceraikan oleh suaminya. Cepat atau lambat pasti diceraikan oleh suaminya karena dia melakukan satu tindakan yang kalau itu ketahuan, dan kemungkinan besar akan segera ketahuan oleh sang suami, dia pasti akan diceraikan. Kalau memang seperti itu kondisinya, maka tidak ada bedanya antara yang memutuskan berpisah itu suami ataupun istri, karena ujung-ujungnya juga akan berpisah. Ya, ini ada beberapa alasan. Ya, yang pertama ketika suami telah menjadi ancaman. Yang kedua karena istri tidak lagi mampu bertahan sebagai istri karena kebencian, dia sudah tidak tahan lagi. Atau yang ketiga karena istri sudah sampai pada titik yakin bahwa dia pasti diceraikan. Ya, kalau kondisi macam ini, daripada dia terkatung-katung sebagai istri dan juga dalam waktu dekat dia pasti akan diceraikan, maka istri boleh mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan mengakhiri pernikahan itu dengan cara mengembalikan mas kawin. Dan bagi suami menerima mas kawin kembali itu, kalau memang biang terjadinya masalah itu karena istri yang serong, istri yang berkhianat, akhirnya suami menyudutkan istri, tidak menafkahinya, akhirnya istri terpaksa mengambil keputusan berpisah, maka suaminya halal untuk menerima. Atau dalam kondisi sengketa yang tidak terbukti atau tidak jelas siapa yang benar, siapa yang salah, maka suami boleh menerima kembali mas kawin tersebut. Namun kalau ternyata perpisahan khulu itu terjadi karena kedzaliman suami, karena suami yang mengancam, menyakiti, merugikan istri, maka istri berhak untuk melakukan khulu, mengembalikan mas kawin dan memutus pernikahan, tapi suami haram untuk mengambilnya. Karena harta itu adalah telah menjadi istri. Kalau ternyata itu diambil kembali karena suaminya berbuat zalim, maka suaminya berdosa dua kali. Suaminya berdosa dua kali, menzalimi dan kemudian mengambil harta istrinya tanpa alasan yang dibenarkan. Ini beberapa kesimpulan atau beberapa rangkuman tentang hukum khulu. Dan sekali lagi, kalau khulu itu diputuskan oleh istri karena adanya alasan yang dibenarkan, maka itu halal hukumnya dan tidak haram. Tidak terancam sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa wanita manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya untuk meminta surga. Dan telah saya sebutkan alasan-alasan kapan wanita itu boleh atau berhak mendapatkan kewenangan khulu, memutuskan. Nah, kalau ternyata istri mau mengembalikan mas kawin tapi suami kekeh tidak menerima, maka
urusan ini bisa diselesaikan di pengadilan atau endal hakim dalam literasi fikih, diselesaikan di meja pengadilan. Dan kalau memang terbukti pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan, maka hakim akan memutuskan khulu, akan memaksa suami menerima mas kawin tersebut dalam rangka mengakhiri kezaliman atau dalam rangka membentengi istri atau wanita dari bertahan dalam rumah tangga yang tidak lagi membawa maslahat baginya, hanya merugikan dan mengancam keselamatan agama, keselamatan fisik, harta, dan keluarganya. Ini yang bisa saya sampaikan, wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama datang dari Ika Marta Novani. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Apa saja alasan yang diperbolehkan istri untuk bercerai dengan suaminya? Apakah sah suatu perceraian jika suaminya tidak mau menceraikan, mengatakan talak karena tidak ikhlas, namun terpaksa karena istri tidak kuasa meminta cerai, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum wa athabakumullah. Tadi sudah saya utarakan bahwa ada beberapa alasan. Yang pertama karena suami telah menjadi ancaman bagi istri, baik ancaman bagi agamanya, raganya, kehormatannya, hartanya, maka istri boleh minta cerai. Atau istri tidak lagi mampu bertahan sebagai istri karena dia tidak lagi cinta, dia betul-betul benci, kehilangan simpati kepada suami, sehingga kalau dia bertahan seperti itu, dia hanya akan menodai dirinya dengan dosa, tidak lagi mampu menunaikan hak suami, tetap bertahan, maka rumah tangganya tidak akan membawa maslahat baginya. Atau alasan ketiga, istri yakin bahwa dirinya pasti akan diceraikan karena sudah ada alasan kuat bagi suami untuk menceraikan. Maka daripada diceraikan, istri boleh mengambil inisiasi dia yang mengakhiri pernikahan tersebut. Ya. Apalagi kalau betul-betul kondisi yang terjadi adalah karena suami berbuat zalim, menyakiti, mengancam, maka ini boleh legal secara aturan syariat untuk istri mengajukan khulu tanpa perlu ke majelis hakim, ya. Khulu itu dinyatakan oleh para ulama tidak harus di majelis hakim, kecuali bila terjadi sengketa. Sengketa bahwa istri mau khulu tapi suami tidak mau, atau terjadi sengketa tentang nominal ganti ruginya, tebusannya, maka ini penyelesaiannya di majelis hakim. Adapun dalam konteks administrasi kenegaraan di negara kita, maka sebagaimana pernikahan itu dicatatkan secara legal, maka hendaknya perpisahan pun juga dilakukan secara legal. Di Indonesia, di negara kita, dalam undang-undang pernikahan sudah ada regulasi istri mengajukan gugat cerai, walaupun ini konteksnya gugat cerai, ya, bukan khulu. Istri boleh mengajukan gugat cerai dengan memberi tebusan sebagaimana yang tertera dalam buku nikah masing-masing. Silakan Anda baca di buku nikah, di akhir halaman sudah ada klausul-klausul bila suami menyakiti, bila suami menghina, bila suami mengancam harta, tidak memberi nafkah dan seterusnya, maka istri tidak terima dan kemudian mengajukan gugatan. Ini masalah lain, ini masalah gugat cerai, ya, bukan khulu. Adapun khulu itu, kalau gugat cerai harus terjadi di pengadilan agama, tapi khulu tidak harus di pengadilan agama. Namun yang menjadi masalah dalam administrasi kenegaraan, Anda sudah terlanjur tercatat nikah, maka Anda tidak akan bisa nikah secara formal kecuali Anda menghapus atau mendapatkan dokumen serupa yang membatalkan dokumen pertama, yaitu buku nikah dan catatan pernikahan Anda yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Selanjutnya kami membuka bagi jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Bagi jamaah yang bergabung via Zoom yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan.
Sepertinya belum ada, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya datang dari Ahmad Ulum. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sepertinya pernah mendengar tentang sihir yang dapat memisahkan hubungan suami dan istri. Lalu apakah memang ada peran dari orang pintar atau dukun dalam suatu rumah tangga agar bersatu pada harmonisnya hubungan suami istri dan juga bisa hancur berantakan berpisahnya suami istri? Terima kasih. Ya. Baik, barakallahu fiik wa sabakumullah atas pertanyaan yang diajukan. Ya, tidak diragukan bahwa sihir itu nyata, sihir itu ada. Dan di antara sihir yang telah dikenal sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman Nabi Sulaiman, adalah yang dikenal dengan as-sarfu wal atfu. Sihir yang berdampak pada cintanya seseorang atau bencinya seseorang kepada orang lain. As-sarfu itu berarti orang yang semula cinta menjadi benci, atau al-atfu itu yang semula benci menjadi cinta. Itu ada, sihir semacam itu ada. Namun ingat, sihir itu hanya akan menimpa dan menyakiti ataupun mengganggu manusia atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, sihir itu bisa menimpa manusia kalau manusia tidak membentengi dirinya dengan zikir-zikir kepada Allah yang dia lakukan di pagi hari, di malam hari, di sore hari, dan di setiap aktivitasnya. Kalau seorang itu telah membentengi dirinya dengan azkar syariah, dengan zikir-zikir yang diajarkan Nabi, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum masuk rumah, keluar rumah, setiap aktivitasnya dia selalu mengucapkan basmalah, sebelum tidur dia baca ayat kursi, di sore hari, setelah sholat asar dia baca ayat kursi, dia baca kul ya, kulullahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas banyak 3 kali. Sebelum tidur dia baca pula kul tersebut, ditiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan ke badannya, maka insya Allah setan tidak akan mampu merusak kita atau menyakiti kita. Ya. Kemudian selanjutnya, bahwa istri kita ataupun kita sebagai suami, sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas, bahwa kita punya kewajiban untuk memupuk, menjaga, menyayangi cinta yang ada dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana kalau kita punya tanaman, jangan pernah menyalahkan matahari yang menjadikan tanaman Anda kering. Kalau ternyata Anda memang tidak pernah menyiraminya, Anda tidak pernah memupuknya, dan Anda membiarkan gulma serta serangga ataupun yang lain memakan tanaman Anda. Akhirnya tanaman Anda gersang, tanaman Anda pun kering, mati. Sihir itu hanya satu dari sekian banyak sebab. Dan sihir itu hanya akan menimpa orang-orang yang gersang dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan saatnya. Rumahnya selalu semarak dengan lantunan ayat Al-Qur'an Al-Karim, zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, salat sunnah. Maka sihir itu tidak akan mencelakakan siapapun yang kondisinya semacam itu. Wa ma hum bidzarrina bi min ahadin illa biidznillah. Ya, sihir sejak zaman Nabi Sulaiman pun tidak akan bisa mencelakakan seorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan wali-walinya, hamba-hambanya yang selalu bertakwa, beriman, bertawakal, memohon perlindungan kepadanya terjatuh dalam kecelakaan ataupun terjatuh dalam belenggu iblis dan konco-konconya ataupun kroni-kroninya. Wallahu ta'ala. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah yang bergabung via Zoom yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami persilahkan dengan menekan tombol raise hand atau fitur angkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan, nama saya Elis dari Bandung. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, di
bulan kemarin saya pernah mengajukan hulu kepada suami saya atas beberapa masalah. Hanya yang jadi pertanyaan itu, ketika malamnya saya mengajukan hulu kepada suami saya lewat chatting di WhatsApp, suami saya belum menyetujui, tapi hanya diam. Tetapi besoknya kita udah berbaikan lagi. Apakah hulu tersebut sudah dijadikan hulu atau belum sah menjadi hulu? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik, azakumullah kepada Ibu Elis. Ya, kalau memang belum ada kesepakatan untuk hulu karena memang Ibu Elis belum mengembalikan mas kawin, ya, maka itu belum terjadi hulu. Karena hulu itu harus dilakukan dari kedua belah pihak. Normalnya seperti itu. Tapi ketika suami memaksa untuk bertahan dengan kedoliman, menyakiti dan terus ingin mendolimi, maka istri akan memiliki kewenangan untuk memutuskan secara sepihak. Suka tidak suka, saya kembalikan mas kawin. Diterima tidak terima, saya kembalikan. Ya, karena memang pernikahan itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah bagaikan akad-akad yang lain. Ketika salah satu pihak berbuat dolim, misalnya dalam akad jual beli, penjual curang, menyembunyikan cacat, maka pembeli boleh secara sepihak membatalkan akadnya, mengembalikan barang dan meminta uang secara utuh. Tetapi ketika tidak ada tindakan semacam itu, hubungan masih baik, komunikasi baik, maka pembeli tidak bisa secara sepihak membatalkan akadnya. Hanya bisa membatalkan akad kalau disetujui oleh penjual, karena hukumnya akad itu kalau sudah terjadi, sudah terlaksana, akan mengikat kedua belah pihak. Tidak bisa secara sepihak diputus, kecuali atas kerelaan pihak kedua. Di sini salah satu perbedaan antara perceraian dengan khulu. Kalau perceraian tidak harus menunggu persetujuan istri, tetapi ketika khulu, hukum asalnya suami harus dimintai responnya, sikapnya, setuju atau tidak, menerima mas kawinnya atau tidak. Karena itu ketika Sahlah bintu Suhail minta khulu dari Nabi SAW, beliau tidak serta-merta mengatakan ya sudah kamu terbebas dari suamimu, kembalikan mas kawinnya, tidak. Namun Nabi masih memanggil terlebih dahulu Thabit bin Qais untuk memastikan sikap dari sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Dan ternyata Nabi memberikan arahan agar Thabit menerima permintaan istrinya, yaitu untuk khulu, ya. Sehingga kalau memang belum ada kesepakatan dan ternyata akhirnya berbaikan kembali, maka belum jatuh khulu. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan katsiran. Ya, barakallahu. Nah, selanjutnya kita bacakan Ustaz, pertanyaan masuk Ustaz. Pertanyaannya sangat panjang Ustaz. Bismillah, Ustadz, apakah termasuk rangkumannya aja ya, harus apa intinya dari itu? Intinya. Jadi gini Ustadz, pertanyaan ini apakah berdosa jika istri itu ya, atau dibaca aja nggak apa-apa? Baca Ustadz ya. Ya. Bismillah Ustadz, apakah termasuk memutus silaturahmi jika seorang istri tidak pernah berkomunikasi dengan kakak perempuan suaminya? Dia adalah satu-satunya saudara kami. Alasannya karena semenjak menikah suami tidak pernah berusaha mendekatkan hubungan keduanya antara istri dan kakak perempuannya Ustadz. Yang membuat istri menjauh adalah karena suami setiap berhubungan dengan kakaknya tadi selalu sembunyi-sembunyi dari istrinya Ustadz. Padahal istri tidak merasa marah jika suaminya berhubungan dengan saudaranya, tapi istri akan merasa tidak dihargai jika suami selalu berhubungan dengan sembunyi-sembunyi. Lalu istri memutuskan untuk menjaga jarak dengan saudara suaminya tersebut. Karena ketika merasa tidak dihargai, istri merasa kesulitan untuk berbakti kepada suami. Catatan dari penanya, istri di sini bekerja sebagai tulang punggung keluarga dengan izin suaminya. Karena suami pernah berkata bahwa tanggung jawab kepada saudaranya adalah sampai mati dan
kepada istri dan anak hanya jika mampu, dan jika tidak mampu ia mundur. Suami dalam keadaan sehat dan mampu bekerja, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Ya. Ini nampaknya ada persepsi yang perlu diluruskan dari kedua belah pihak. Dari istri berbuat baik kepada orang itu tanpa harus menunggu dikenalkan atau dikondisikan. Kita berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan kawan, tidak menunggu dihubungkan, tidak menunggu dikondisikan, tidak menunggu diundang atau ada yang memfasilitasi. Ketika kita merasa kita sebagai tetangga, maka kita secara proaktif untuk menjalin hubungan yang baik. Tanpa diminta atau dikondisikan, kita mengirim makanan, kita berkenalan, kita bersilaturahmi, kita berkunjung ke rumah tetangga dan yang serupa ya. Sehingga ibu perlu meluruskan persepsi, jangan menunggu dikondisikan, jangan menunggu dikenalkan, jangan menunggu difasilitasi. Tetapi proaktiflah, tunjukkan bahwa ibu betul-betul telah menjadi bagian dari rumah tangga mereka. Rumah tangga suami dan kakak ipar Anda. Yang kedua, dari pihak suami, anggapan bahwa hubungan dengan keluarga kakak atau yang lainnya itu adalah hingga mati, sedangkan dengan anak dan istri itu kalau mampu saja, ini adalah kesalahan. Suami berkewajiban secara mutlak untuk menafkahi, berbuat baik kepada istri selama status pernikahan itu masih mengikat keduanya. Kalau pernikahan itu mengikat sampai hari kiamat, sampai mati, maka ya tanggung jawab menafkahi, mencukupi istri itu melekat. Tidak ada alasan untuk mengatakan suami kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Tidak. Kalau tidak mampu berarti itu menjadi hutang. Kalau tidak terbayar di dunia akan dibayar di akhirat. Bukankah Allah SWT menyatakan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, yaitu hari di mana setiap orang akan menjauh, berlari dari siapa? Dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dari ayah dan ibunya. Wa sahibati wa bani, dari istri dan anak keturunannya. Kenapa? Karena ketika ada hak istri yang tidak tertunaikan, walaupun alasan suami tidak mampu, maka itu akan menjadi hutang yang dia harus tebus di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut. Cukup sebagai dosa besar bila suami itu telah menelantarkan nafkah orang yang wajib dinafkahi. Dan orang yang pertama yang wajib dinafkahi oleh suami adalah istrinya. Sedangkan saudarinya, maka itu adalah tanggung jawab suaminya. Tanggung jawab anak-anaknya. Sedangkan Anda sebagai saudara, memang Anda punya tanggung jawab. Sebagai saudara, apalagi saudara laki-laki, sedangkan dia wanita, tanggung jawab untuk menafkahi bila memang saudari Anda tidak ada yang menafkahi, tidak punya suami, tidak punya anak, atau mungkin orang tua Anda sudah meninggal. Betul, Anda wajib menafkahi, tapi bukan berarti kemudian Anda boleh memprioritaskan dia dan mengabaikan istri. Yang selanjutnya yang harus dibangun, bahwa menjadi pengemis itu tidak baik dalam semua urusan. Dalam urusan rumah tangga pun demikian. Hubungan suami dan istri itu harusnya dibangun di atas musabaqah, perlomba-lombaan dalam kebaikan. Siapa yang terlebih dahulu? Jangan harus saling menanti. Dia tidak memulai kok. Dia tidak meminta kok. Kalau hubungan rumah tangga seperti ini, maka akan sangat kaku. Kalaupun suami tidak minta disuguhi, maka Anda sebagai istri harus berinisiatif untuk menyuguhi. Kalau suami tidak meminta, harusnya Anda sudah mengetahui apa yang disukai oleh suami. Suami pun demikian. Kalaupun istri tidak meminta, idealnya suami sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Sehingga dia datangkan sebelum istrinya meminta, dia belikan sebelum istrinya meminta, dia fasilitasi sebelum istrinya membutuhkan. Istri pun harusnya demikian ya, sehingga hubungan itu betul-betul harmonis. Ya. Kalau kondisi rumah tangga saling menunggu, saling menanti, maka rumah tangga ini sangatlah kaku, sangatlah kaku. Karena itu bangunlah kembali, susunlah kembali komunikasi yang baik. Dan menurut prediksi saya, pasti ada titik di mana Anda berserta suami pernah terjadi cekcok, ada suatu masa, satu waktu di mana Anda
pernah terjadi salah faham dengan suami yang menyebabkan suami bersikap semacam itu atau Anda berpikir semacam itu. Ya, ini yang perlu dibenahi. Bisa jadi itu trauma masa lalu dari suami atau dari istri, atau bisa jadi trauma masa lalu sebelum suami menikah dengan Anda. Karena bisa jadi pernah menikah dengan wanita lain yang akhirnya cekcok dengan keluarga besarnya, dengan saudarinya. Yang ini menjadikan suami memiliki persepsi semacam ini. Karena itu perlu dibangun komunikasi, ditata ulang. Ditata ulang tentang bagaimana komunikasi suami istri dalam rumah tangga Anda. Dan juga perlu masing-masing dari Anda untuk mengupgrade pemahaman, ya, memperbarui, menyegarkan kembali tentang bagaimana rumah tangga yang harmonis. Seperti yang saya gambarkan tadi, rumah tangga yang harmonis itu adalah rumah tangga yang dibangun di atas musabaqah, saling memahami, saling melayani, saling memberi, bukan saling menuntut. Istri bukan debt collector, penagih hutang. Suami pun juga bukan debt collector, tetapi suami adalah suami yang melayani, mengayomi, membimbing, dan mendidik. Istri bukanlah debt collector, penagih hutang, tapi istri adalah istri yang harus melayani, harus peduli, berempati, dan juga istri setia kepada suami. Ini rumah tangga yang harmonis. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita buka pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tab yang terakhir ya. Ini terakhir. Bagi jamaah yang ingin bertanya, mungkin secara langsung kami persilahkan. Bagi jamaah langsung kami persilahkan. Oh, nggak ada, Ustaz ya. Baik, kami Baik. bacakan pertanyaan masuk, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Ya. Bismillah, mohon maaf kalau melenceng. Istri yang selingkuh sesuai keputusan pengadilan agama, apakah ada hak atas harta mantan suami? Anak dan mantan suami masih hidup. Syukron, Ustaz. Ya. Baik, barakallahu fiik. Dalam Islam, harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Karena itu dalam Islam ada namanya hukum waris. Suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Sehingga selama itu adalah harta suami, maka itu akan tetap menjadi harta suami. Sehingga istri tidak akan bisa serta-merta memiliki harta suami, kecuali bila suami memberikan hibah, hadiah, atau nafkah, atau suami meninggal kemudian mewarisi. Tetapi ketika mereka berpisah, bercerai, ya, maka harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Sehingga semua harta istri akan dibawa oleh istri, harta suami akan dibawa kembali oleh suami. Di Indonesia dan di beberapa negara Mesir dan yang serupa Pakistan, ada istilah harta gono gini. Ini satu istilah yang tidak ada dalam Islam. Karena harta dalam Islam itu pasti ada pemiliknya. Baik memiliki secara utuh atau memiliki secara musya, yang diistilahkan dengan persentase. Jadi kalau rumah misalnya yang dihuni dibangun dengan harta kedua orang, istri dan suaminya. Suami berkontribusi 50%, istri berkontribusi 50%, maka berarti rumah itu milik berdua, bukan karena gono gini, tetapi karena memang rumah itu dibangun dengan modal dari kedua belah pihak. Atau kalau suami istri itu sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, yang membangun rumah suami, yang membeli kendaraan suami, yang membeli fasilitas suami, maka itu berarti semuanya adalah milik suami. Tidak menjadi milik istri kecuali bila suami memberikannya kepada istri. Karena hak istri dari suami adalah sandang, pangan, papan, nafkah. Itu yang menjadi hak dia. Dia berhak meminta nafkah yang cukup. Ya. Kalau istri berkata, enak dong sebagai suami, dia mengeksploitasi istri, dia menggauli istrinya, enak dong.
maka ketahuilah bahwa hubungan suami istri itu hubungan imbal balik. Sebagaimana suami menggauli istri mendapatkan kesenangan, maka istri pun mendapatkan yang serupa. Kalau dikatakan bahwa kan istri hamil, akhirnya menjadi punya anak keturunan, maka ketahuilah itu anak Anda berdua. Itu bukan hanya anak suami, itu anak Anda berdua, anak suami dan anak istri. Sehingga selama harta itu tidak diberikan kepada istri, maka itu harta suami. Tetapi kalau sudah diberikan kepada istri, maka itu harta istri. Sebaliknya pun demikian, harta istri sampai kapanpun akan menjadi harta istri. Tidak menjadi harta suami kecuali bila diberikan atau istrinya mati dan kemudian suami mewarisinya. Ya. Sehingga ini menjadi catatan penting bagi kita. Selama kita masih hidup, jangan tinggalkan PR untuk anak-anak. Ahli waris kita, jelaskan kepada mereka ini harta istri, ini harta suami, ini harta ayah, ini harta ibu. Sehingga ketika nanti mereka salah satunya meninggal atau keduanya meninggal, seluruh ahli waris itu tahu mana saja harta yang harus dibagi dengan meninggalnya salah satu dari suami dan istri. Ketika ayah meninggal, mana yang dibagi dan kepada siapa saja, dan ketika istri yang meninggal, maka mana yang dibagi dan kepada siapa saja harta itu dibagikan, ya. Sehingga harta itu harus ada kejelasan status. Wallahu taala alam. Nah, jazakumullahu khairan, kami ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi jamaah yang telah bergabung melalui Zoom meeting pada kajian malam hari ini. Kami informasikan kembali bahwa kajian pada malam hari ini bisa disaksikan secara live relay bersama media yang akan relay, yaitu Konsultasi Islam Tegal Mengaji, Niaga TV Sosmed, Robani TV, Meds Blora, Hijrah TV, Mumtaz TV, dan Jambi Mengaji. Dan kajian pada malam hari ini juga bisa disaksikan secara live di Facebook Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kami informasikan juga bahwa kajian rutin STD Imam Syafi'i Jember ini bisa disaksikan secara live streaming di channel Facebook dan YouTube Konsultasi Islam dan channel Facebook Lorong Faradisa. Dan jangan sampai terlewatkan kajian esok hari yang akan diisi oleh dosen-dosen STD Imam Syafi'i Jember dengan tema tematik. Dan jangan sampai dan kami informasikan kembali bagi jamaah bahwa kajian rutin STD Imam Syafi'i Jember diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan hari Kamis pada pukul 19.30 dan hari Ahad pagi itu ba'da subuh. Tanpa terasa kurang lebih 1 jam saya menemani Anda dalam kajian rutin STD Imam Syafi'i Jember. Kami juga mohon maaf bagi jamaah yang tidak bisa kami bacakan pertanyaannya, mungkin bisa diajukan di lain kesempatan. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.